dan bisa menampung bisa ratusan kendaraan setiap harinya. Harusnya di sini bisa menampung 150 sampai 200 mobil kalau kita buka sampai malam ya. Oke, jumpa lagi dengan video Embos Jakarta, video YouTube yang membahas tentang cuci mobil, salon mobil, semua tentang usaha cuci mobil dibahas di channel YouTube-nya Embos Jakarta. Saya buat sesuatu yang berbeda dengan video ini. Saya ambil di Embos 06 cabang Rotan, Kayu Tinggi, Cakung, Jakarta Timur. Saya sedikit mau membahas tentang Rorotan, cabang kami yang ke-6 ini. Pure manajemen murni Embos, dan saya mau bagikan kepada Anda semua adalah tidak semua cabang Embos itu sebenarnya progresnya cepat. Oke, sekarang kita balik nih, agak ke sini dikit ya, supaya nanti bisa ngambil saya. Oke, baiklah, saya tidak di kantor, tapi ini saya mau buat sesuatu yang berbeda dari biasanya. Biasanya kalau saya bikin video di Rorotan itu selalu di kantor. Ini saya coba mau di tangga. Ini tangga mau ke mes. Apa yang mau saya sampaikan di Rorotan ini? Jadi kalau kita bicara usaha cuci mobil yang dikelola Embos ini, dari manajemen Embos ini, yang saya mau bagikan seperti tadi adalah ada cabang yang memang benar-benar progres secara signifikan. Dari kesepakatan saya dengan owner Embos 06 ini, karena ini franchise ya, dengan owner, memang ada target yang kami sampaikan itu belum terpenuhi, memang. Tapi kenapa saya masih terlalu optimis dan akan terus optimis dengan Embos 06 ini? Kita lihat pergerakan sebulan demi bulan, kita lihat pergerakannya. Nah, jadi ada satu hal yang perlu jadi pembelajaran sebenarnya. Awal kita buka, kita sudah antisipasi sebenarnya. Standarnya hidrolik 4 itu sebenarnya kalau di Jalan Raya Bekasi yang di ujung Menteng itu sekitar orang 36 semuanya. Di Embos 06 ini sama, luasnya sama, tempatnya sama, jumlah hidroliknya sama, dikasih orang itu sekitar 14 kalau nggak salah, 14 orang 2 sip. Karena kita buka sampai jam 10 malam, kami buka di sini sampai jam 10 malam saja, belum buka sampai full gitu ya. Terus progresnya seperti apa yang bisa di-share kepada Emboser semua, pada Anda di luar sana? Dari yang sudah kami jalankan, outlet ini berjalan dari Juni, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Sudah 7 bulan berjalan. Karena outlet yang baru buka di tempat rame pun tidak langsung karena ini saya mau cerita yang di ujung Menteng dulu itu pertama buka itu omsetnya sekitar 40 juta, 40 sampai hampir 50 juta lah, karena buka tanggal 9 kalau tidak salah. Nah di sini buka memang awal bulan tanggal 2 kalau tidak salah. Omset pertama sekitar berapa mobil ya, ratusan, sekitar 300 sampai 400 mobil, karena ada motor juga di sini. Jadi kalau kita mau pelajari sebenarnya dari awal itu kemarin memang ada operasional yang nggak balance. Nah itu sudah kita pelajari semua. Kenapa kita bilang nggak balance? Karena outlet ini harus dipaksa sama standarnya seperti outlet lain dalam mengisi segala macamnya. Di dalam itu ada aksesoris, ada bahan baku dan lain sebagainya di dalam itu. Terus pengeluaran
kayak makan seperti itu. Uang makan itu sebenarnya kemarin disamakan seperti keranggan. Keranggan itu beda kalau nggak salah sama ujung menteng. Nah, di situ kita pelajari lagi, kita analisa lagi bulan-bulan berikutnya, kita press nih uang makannya. Oh, ternyata masih ada bisa dikurangi lagi uang makan. Oh, bisa dikurangi lagi dengan asumsi orang juga harus dikurangi lagi. Karena mentoknya di sini dari mobil nih, misalnya dari mobil masuknya itu sekitar 50 sampai 60 mobil per hari untuk mobilnya. Karena di sini sudah mencapai maksimal itu 100 kendaraan, artinya motor sama mobil. Bisa 50-50, bisa lebih banyak motor, bisa lebih banyak di mobil. Kadang tidak pasti. Dengan orang 8. Artinya itu sudah maksimal. Oh, jadi dipelajari mobil sekarang bisa mencapai hampir berapa ratus gitu. Motor sekian berapa ratus dengan sekian orang. Nah, ke depan ini sudah kita bisa pelajari nih. Kenapa saya bilang masih ada progres di rorotan ini, bisa kita katakan progres? Karena kita sudah ketemu, iramanya sudah ketemu, ritmenya sudah ketemu dalam menjalankan ini. Walaupun ada 2 franchise-nya ya. Dari ada 2 franchise Embos di Rawamangun itu dalam 3 bulan pertama sudah kita ambil Royal TV. Kita sudah ambil Royal TV. Tapi di sini kita belum ambil Royal TV di 6 bulan jalan. Di 7 bulan ini. Karena kenapa? Saya sendiri pribadi memang tidak akan mengambil Royal TV untuk outlet yang belum progres. Ya, yang belum progres artinya progres itu dalam artian profit. Karena belum ada profit, bagaimana kita mau ambil Royal TV-nya? Nah, itu satu komitmen. Tapi bagaimana kita mau ambil Royal TV-nya kalau misalnya operasional saja belum ketutup begitu loh. Ini yang perlu saya sampaikan. Gitu. Tapi dari bulan ini, bulan lalu sudah ada nih, sudah kelihatan profitnya, net profitnya sudah kelihatan. Tapi apakah net profit itu proporsional Pak dengan modal yang dikeluarkan? Oh tidak. Dari semula saya sudah sampaikan, outlet ini target omsetnya sekian. Tapi modal yang dikeluarkan itu sudah sama seperti outlet rame yang ada di luar. Artinya di luar itu jalan rayanya rame. Mungkin kalau Anda sudah tahu outlet ini, Anda tahu jalan rayanya, Anda tahu jalannya, Anda tahu sekitarnya, lingkungan sekitarnya, pemukimannya, Anda akan baru mengerti. Anda bisa buka di map kok, Embos 06 Kayu Tinggi, ini sudah ada di mapnya. Jadi Anda bisa buka kondisinya seperti ini. Jadi kita bukan terus akan mengeluh terus kemudian akan pasrah, no, tidak seperti itu. Kita menyikapi seperti ini, kita manfaatkan profit yang ada, omset yang ada, kendaraan yang masuk, kita kelola dengan baik supaya bagaimana owner ini mendapatkan profit. Itu cara manajemen mengelolanya. Kalau dari sekian lama, kok dari 1 sampai 6 bulan belum ada Pak? Ya kita pelajari kemarin. Karena ini hal baru yang kita jumpai. Hal baru. Nah di sini nanti kita harusnya progres, harusnya dari sekian profitnya, net profitnya misalnya dari angka, misalnya kita mulai dari angka 5 juta, 10 juta, ya harusnya 15 juta sampai 20 juta. Itu harusnya sudah mulai ada dan terlihat gitu. Bagaimana caranya? Ya kita kelola aja. Satu lagi, ini bagian yang kedua, sisi lain dari outlet rorotan ini. Dalam hal kita membuka usaha cuci mobil ini, selalu akan ada komplain. Jadi begini, kasusnya di outlet yang kondisinya tidak serame cabang-cabang lain seperti ini, komplain itu akan menjadi sorotan yang sangat luar biasa. Padahal komplainnya sama-sama kurang bersih, sama-sama misalnya terlewat, misalnya dalam hal mencuci. Dalam hal mencuci mobil kelewat, misalnya ini ada lumpurnya yang belum disikat dari bannya misalnya. Sama, di Rawamangun juga ada komplain seperti itu misalnya. Tapi di sini karena kondisi tidak ramai akan menjadi sorotan yang tersendiri. Ini akan menjadi akibat yang sangat, dampak negatif yang sangat signifikan menurut saya di outlet seperti ini. Makanya di sini kita terapkan benar-benar. Artinya begini, kita briefing kepada karyawan, entah bagian cuci, bagian pengeringan atau salon mobil, untuk benar-benar mendengar masukan dari pelanggan.
Masukan dari pelanggan itu artinya masukan yang positif ya. Mas, tolong nanti vakumnya yang bersih lagi ya. Ini karena kurang bersih, kaca dalamnya kurang bersih, dashboardnya kenapa tadi ngelapnya kurang bersih dan lain-lain. Nah itu benar-benar harus kita jadikan masukan supaya apa? Supaya nanti ke depan itu makin baik lagi. Satu lagi, kita sebagai pembuka jasa usaha cuci mobil seperti ini, sebenarnya poin plusnya yang masuk sangat-sangat membuat saya khususnya optimis. Kami dari manajemen Embos optimis itu apa? Di Embos 06 ini tempatnya sangat memadai sekali, tempatnya luar biasa. Dan ketika sebenarnya begini deh, kita ambil buruknya aja deh. Kita ambil terburuknya, kemungkinan terburuknya orang nggak mau nyuci di sini. Kenapa? Itu outlet baru, kayaknya malas ya aku cuci di sana, misalnya seperti itu. Orang milih-milih nih ke tempat yang sudah berlangganan dan lain sebagainya. Diketahui bahwa tempat langganan mereka itu tadi ramai dan penuh misalnya, otomatis orang itu akan memanfaatkan car wash yang ada. Dan di sini tempatnya itu layoutnya sudah sangat bagus, sangat jelas, dan bisa menampung bisa ratusan kendaraan setiap harinya. Harusnya di sini bisa menampung 150 sampai 200 mobil. Kalau kita buka sampai malam ya. Kalau kita buka sampai malam bahkan 24 jam, harusnya jumlah kendaraan yang masuk aja yang kita terima. Harusnya seperti itu. Itu yang membuat saya optimis. Jadi lambat laun orang akan makin tahu, karena ini tempatnya di dalam, orang akan makin tahu di sini ada outlet. Yang penting kita sabar dan selalu progres gitu. Kalau gini terus, yang membuat saya susah sebenarnya di outlet cabang franchise seperti ini adalah ketika sudah berjalan, owner sudah mengeluarkan modal yang besar gitu kira-kira, tapi masih harus nombokin tiap bulannya. Ini sebenarnya jadi hal tersendiri. Jadi dari outlet tersebut saja saya tidak bisa mendapatkan income apa-apa, saya pribadi. Jadi apa yang mau saya sampaikan intinya di outlet cabang Embos 06 ini, saya tetap optimis ke depan bahwa nanti makin tahun, makin ke depan outlet ini akan tetap berdiri kokoh dan akan tetap progres. Ya, kita akan pelajari. Kalau misalnya tidak ada progres, ya kita akan pelajari segera di mana masalahnya dan apa yang harus kita selesaikan, persoalannya apa. Nah itu yang perlu kita pelajari. Tapi dari laporan, kemudian dari pelayanan sehari-hari, outlet ini begitu ya berjalan lah. Artinya ada progres dan ada profitnya. Gitu. Oke lah ya, mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan dari Embos cabang 06 Rorotan ini. Mungkin ini bisa jadi pembelajaran kita semua, mau nambah wawasan kita semua supaya ini kita jadikan apa ya, pengalaman untuk kita makin melihat bisnis itu jangan dari sisi enaknya saja. Ini ada sesuatu yang nggak enak, ini bagaimana supaya kita menjadikan enak. Ini bahasa saya seperti itu. Oke, sampai jumpa video-video Embos selanjutnya, dan jangan lupa subscribe channel Embos Jakarta, terus nyalakan lonceng notifikasinya. Embos, tempat yang tepat untuk merawat mobil Anda.